Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Widianti, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 yaitu Nilai dan Peran Guru Penggerak. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4P. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. P yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yaitu pada saat saya memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sejatinya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik ibarat seperti petani, sedangkan siswa kita sebagai benih yang akan kita rawat dan pelihara dengan baik. Sehebat apapun petani tidak akan mampu mengubah benih jagung tumbuh menjadi benih padi. Kita sebagai pendidik hanya mampu menuntun mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yaitu ketika kita lebih mengenal diri dengan memahami kekuatan nilai yang ada, yang kita miliki dan ditumbuh kembangkan melalui implementasi semua peran guru penggerak, yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, mendorong kolaborasi, yang ketiga, bagaimana kita menggerakkan komunitas praktisi, yang keempat, bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir, bagaimana menjadi coach bagi guru yang lain. Saat kita memahami tentang nilai kemanusiaan, yaitu bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia bergerak, dan bagaimana mereka menggerakkan manusia dengan menuntun kekuatan kodrat mereka. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 1.2 berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka tugas pendidik adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri siswa sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Hal tersebut tentunya sangat berkaitan erat dengan implementasi peran guru penggerak melalui upaya menumbuh kembangkan kekuatan nilai yang dimiliki. Antara lain, yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, reflektif. Dan yang terakhir adalah mandiri. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan mendengar azan maghrib setelah seharian saya berpuasa. Saya merasa sangat bahagia dan syukur yang luar biasa karena mendapatkan penyegaran dan pencerahan tentang pentingnya lebih mengenal kekuatan nilai yang dimiliki dan mengimplementasikannya melalui peran sebagai pendidik dan guru penggerak nantinya. Saya tidak cukup hanya menjadi manusia tergerak dan bergerak saja, tetapi juga mampu menggerakkan manusia dengan menuntun sesuai dengan kodratnya masing-masing. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya harus mengubah siswa sesuai dengan standar yang saya miliki dan membuat seluruh siswa memahami materi yang saya sampaikan, atau dalam artian teacher center. Terkadang saya masih berpikir bahwa saya hanya fokus pada tugas saya mengajar saja dan melaksanakan tugas tambahan lainnya, sehingga sedikit waktu saya untuk meningkatkan kompetensi dan menguatkan diri.
Sekarang saya berpikir bahwa setiap murid memiliki kekuatan kodratnya masing-masing. Kita tidak akan bisa mengubah mereka seperti yang kita inginkan. Kita hanya mampu menuntun kekuatan kodrat yang mereka miliki dan menebalkan laku positifnya. Saya harus terus belajar untuk menguatkan nilai yang saya miliki dan mengimplementasikan peran saya melalui aksi nyata, meningkatkan kebermanfaatan diri saya baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. P yang keempat adalah penerapan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi dengan aktif mengikuti pelatihan secara mandiri, baik online maupun offline. Yang selanjutnya adalah melakukan inovasi pembelajaran yang mendorong peran aktif siswa sebagai subjek pembelajaran dan selalu konsisten melakukan refleksi pembelajaran. Dan yang terakhir, bagaimana kita melaksanakan pengimbasan kepada rekan sejawat melalui penguatan nilai, salah satunya berkaitan dengan inovasi pembelajaran. Dan yang terakhir, sudahkah kita melakukan perubahan hari ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.